Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala al-makna al-ijmali, makna secara global. Raghiba Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwaja binta ammihima Hamzah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berminat, yaitu suka apabila berharap apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak perempuan dari pakcik mereka berdua, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Tayyib. Disebutkan anaknya, nama anaknya kemarin siapa itu? Ada tak disebutkan? Enggak disebutkan. Iya, tidak disebutkan ya. Tayyib. Anak ini di bawah perawatan siapa ya kalau tidak salah? Di bawah perawatan Ali. Iya, betul. Karena kalau kita lihat di dalam sirah itu, tatkala mereka mengadakan umrah qadiyah berarti apa? 1 tahun setelah perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu, tatkala mereka sudah selesai umrah dan mereka disuruh oleh orang-orang kufar untuk segera pulang dalam 3 hari, setelah 3 hari, tatkala mereka hendak pulang, tahu-tahu ada gadis kecil yang berlari-lari memanggil mereka. Nah, kemudian beberapa orang berebut, Zaid bin Harithah berebut ingin merawat gadis kecil ini. Ali juga ingin merawat. Kemudian satu lagi adalah Ja'far bin Abi Thalib juga ingin merawat. Maka kemudian Rasulullah SAW, dan ternyata gadis kecil ini adalah anak perempuan dari Hamzah. Maka Rasulullah SAW menyerahkannya kepada Ali agar dirawat. Nah, makanya kemudian setelah beberapa tahun, Ali ingin Rasulullah menikah dengan anak kecil ini yang menjadi pangkat sepupunya Nabi dari sisi nasab. Tak tahu tak disebutkan di situ umurnya waktu itu berapa tatkala Ali menawarkan gadis kecil ini kepada Nabi. Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annaha la tahillulah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya bahwasanya gadis kecil ini tidak halal untuk Nabi. Walaupun dari sisi nasab halal, tetapi ada ada faktor penghalang, yaitu masalah persusuan. Li'annaha bintu akhihi minar radha'ah. Karena gadis kecil ini adalah anak dari saudara sesusuan Nabi. Pakciknya adalah saudara sesusuannya sekaligus. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam wa ammahu Hamzah radha'a minas Suwaibah, karena Nabi dan Hamzah itu sama-sama menyusu kepada Suwaibah. Wahia maulatun li Abi Lahab, dan wanita ini adalah hamba sahaya dari Abu Lahab. Fasara akhahu minar radha'ah, maka jadilah Hamzah ini saudara Nabi dari sisi susuan. Dalam pembahasan usul fikih menjadi kaidah apabila bertentangan dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan, maka dalil yang mengharamkan itu dimenangkan. Ini salah satu cara dari 50 cara untuk merojihkan sesuatu. Buktinya apa? Dari satu sisi Nabi dengan Nabi dengan putrinya Hamzah ini halal kan? Sekedar saudari sepupu, ini halal saja. Tapi dari sisi yang lain, karena Nabi sudah sama-sama menyusu bersama Hamzah, maka saudari sepupu Nabi itu sekarang justru menjadi apa? Menjadi keponakan atau anak buah Nabi secara susuan, menjadi haram. Maka yang dimenangkan adalah sisi keharamannya. Ini salah satu dari murajjihat, tentunya bukan berarti satu-satunya sudut pandang. Jadi anak-anak itu haram ya? Iya. Karena apa? Jadi Nabi jadi pangkat pakcik mereka, pakcik susuan. Kalau yang seorang menyusul lelaki, seperti yang misalnya perempuan, dua-duanya mahram juga lah. Jadi saudara susuan. Iya. Walaupun dia punya mak tu lain kan. Iya. Tapi karena sama-sama menyusu ke seorang wanita, ya jadinya apa? Saudari susuan. Kalau laki-laki dan perempuan itu sama-sama menyusu ke wanita. Jadi anak-anak semua mahram juga. Itu khilaf sejak dulu.
apakah sampai seperti itu atau tidak. Tapi kalau antara Pak Cik dengan si anak itu ya jelas mahram ya, yaitu Pak Cik susuan. Tapi antar anak dohirnya enggak, karena jelas jadi pakat sepupu lagi kan ya. Itu daripada segi susuan mungkin. Maknanya pertalian tu Iya. dari susuan. Iya. Anak ada satu soalan dia. Kalau katakan di adat di Kedah ni, faham ni? Macam seseorang wanita kahwin dengan katakan ipar kita, abang ipar kita. Jadi wanita ni automatically dia jadi pangkat, jadi kakak walaupun dia tu lebih muda dari kita. Itu ada dalam syariat? Nggak ada istilah abang dan adik, boleh dikatakan tidak berpengaruh dari sisi warisan, dari sisi apa. Tapi kembali ke tradisi, masalah penghormatan sebagai orang yang lebih tua. Cuma masalahnya sekarang dia usianya muda, tapi masalahnya dia adalah istri dari abang kita misalkan. Ya itu sekitar dari sisi adat aja, adat penghormatan. Dalam syariat enggak. Kalau kita lihat dia sebab dia abang, kita kena panggil dia kak, kan dia muda itu. Memang ada dua sudut pandang. Kalau dari sisi syariat di kitab-kitab fikih nggak sampai dibahas macam itu, istilah abang dan adik. Bahasa Arabnya pun apa? Sekitar kabir, sogir, nggak ada istilah punya hak besar atau apa. Adat yang tak ada dalam syariat. Iya. Kalau susuan tu lain cerita dia. Iya. Memang termaktub dalam disebabkan dia dah kita labelkan sebagai kakak, jadi macam dia rasa dia kuasai kita. Itu yang nak padahal kau tu yang kena ikut kita. Kadang yang pangkat Pak Cik pun ternyata masih sangat muda, kecil. Lalu kita pula kena tunduk kat dia. Nggak ada hak khusus dalam syariat untuk pangkat yang macam itu. Kalau kita lihat dari kitab-kitab nggak ada pembahasan itu. Dari Quran wa Sunnah tuh mana dalil yang bicara masalah itu. Kembali ke tradisi aja dari sisi pemuliaan gitu-gitu ya. Tapi tak ada hak yang lebih-lebih. Apa hak dia? Jadi dia yang ingin saya tahu lah, orang yang menyusul itu berkata lah, ini dulu dia ni pernah menyusul tu. Boleh dikata lah kan, kalau dia tak tahu kan, kahwin. Memang. Ini yang di dalam hadis pembahasan. Iya. Yang insya Allah nanti kita lewati itu hadisnya itu, insya Allah. Setelah kawin baru ada wanita beritahu, ini saya menyusui kalian berdua. Akhirnya terpaksa terpaksa memisah. Iya, kasihan. Iya, kasihan. Tahu kawin dah mula cinta kan. Tiba-tiba dia suruh cerai. Memang. Makanya beliau di sini mengatakan apa? Para fuqaha menyarankan sebaiknya menyusu ke ibunya aja biar tidak bingung suatu saat nanti. Kami ada anak sesuai orang kat KL. Dah putih dah tak tahu gimana dah. Install ber. Semua sakit. Balik. Iya. Itu kan tahu kan Allah. Memang harusnya didata siapa saja ibu susuan dia biar tahu. Kena tahu pembudak tu kecil macam ni kan, dah besar lain kan. Iya. Mana dah tahu salafi jadi salafi mana tu. Kalau adik-beradik senang kan. Memang senang kan Macam istiadat kan. Amal Amir anak apa susuan lah. Amir anak Muhammad. Malik Yang lelaki ni Ibrahim. Tapi tak tahu lah lelaki Maryam. Maryam. Maryam perempuan. Tu jadi Jangan sampai nanti 15 tahun kemudian tak tahu. tahu kacau ni. Anak-anak itu ingatkan jangan India ya. Ini saudari susuan. Kacau. Baik. Disebutkan di sini sampai mana kita? Kata beliau di sini, fasara akhahu minar radha'ah, sehingga jadilah Hamzah, Pak Cik Nabi itu adalah saudara Nabi dari sisi susuan. Fayakunu amma benatih,
Maka jadilah Nabi adalah pakcik dari anak perempuan Hamzah dari sisi ini karena susuan. Wa yahrumu bisababin ar-radha' ma yahrumu mithluhu minal wiladah. Menjadi haram disebabkan karena persusuan tadi apa yang levelnya seperti itu dari sisi perwalian, dari sisi kelahiran, yaitu diharamkan. Jadi mahram. Ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula ma yasbutu fir radha' minal mahramiyah, yaitu apa saja yang menjadi pasti disebabkan karena susuan, yaitu yang berupa mahramiyah, ya jadi mahram karena ini mendapatkan dari air susu yang sama. Wa minha, dan juga faedah dari itu apa? Tahrimun nikah, diharamkan menikahi dia karena ini saudari dia sendiri, atau mungkin apa? Anak buah dia sendiri, atau mungkin makcik dia sendiri. Walaupun usianya sama mungkin atau lebih muda, tapi ini makcik engkau dari sisi susuan. Baik. Yang kedua, annahu yasbutu fihi mithlu ma yasbutu fin nasab. Menjadi pastilah, menjadi tetaplah mahramiyah di dalam masalah disebabkan karena radha'ah tadi, sesuatu yang menjadi pasti kemahramannya dari sisi nasab, dan ini pendapat jumhur. Adapun sebagian ulama mengatakan mahramiyah itu hanya saudara susuan saja atau saudari susuan, atau yang dalil terang-terangan mengatakan yaitu ini pakcik dia sendiri, pakcik susuan atau makcik susuan. Yang selain itu tetap kembali ke hukum awal kata sebagian fuqaha. Tapi ini bukan pendapat yang rajih karena Nabi bukan hanya mendatangkan dalil-dalil khusus, tapi Nabi juga mendatangkan dalil yang hukum yang sifatnya umum tadi, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Berarti polanya sama dari sisi mahramiyah. Kemudian yang berikutnya, fakullu mra'atin hurrimat nasaban, maka setiap wanita yang diharamkan yaitu menjadi mahram dari sisi nasab, menjadi mahram, haram untuk dinikahi, hurrimat min tamasuliha radha'an, maka dia juga diharamkan dari yang semisal dengan dia dari sisi persusuan. Bahasanya agak pelik sedikit ya, min tamasuliha, yang semisal dengan itu. Sisi apa namanya istilahnya ya, statusnya itu disebabkan karena susuan. Tergantung apakah jadi saudari susuan ataukah anak susuan atau makcik susuan dan semacam itu, atau keponakan anak buah susuan. Maka hukumnya sama dengan status dalam masalah nasab dari sisi mahramiyah. Yang ketiga, alladzina tantashiru fihimul mahramiyah min ajli radha. Orang-orang yang mahramiyah itu tersebar di kalangan mereka disebabkan karena persusuan, humul murtadi'atu wa furu'uha, yaitu orang yang menyusu, mungkin apa bayi laki-laki yang menyusu itu misalkan, dan cabang-cabang dia, berarti anak-anak dia dan cucu dan seterusnya. Abna'uhu wa banatuhu wa nasluhum, anak-anak lelaki dia, anak-anak perempuan dia, dan juga keturunan mereka ke bawah menjadi apa? Mahram bagi ibu susu tadi. Amma usuluh, adapun orang tua dia, orang tua dari lelaki yang menyusu ini misalkan, ini kembali ke laki-laki kan jadinya, bayi laki-laki. Adapun ayah kandung atau ibu kandung dari bayi yang menyusu tadi, min abin wa ummin wa abaihim, dan berarti apa? Bapak-bapak di mereka ke atas, fala yadkhuluna fil mahramiyah, maka mereka tidak masuk ke dalam mahramiyah. Baik. Contohnya bagaimana itu? Misalkan yaitu Rasulullah SAW menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, dan misalkan orang tuanya masih hidup, apakah antara Abdullah dengan Halimah itu mahram? Tidak mahram, masih mungkin untuk menikah. Dan itu adalah pendapat yang kuat sekali dan betul. Kenapa? Ya, apa sisi kemahraman Abdullah dengan Halimah? Abdullah tidak mendapatkan susunya Halimah sehingga dikatakan jadi mahram. Maka ini masih boleh dan tidak masalah untuk kita. Kenapa? Sama saja mereka kawin atau tidak kawin, memang ini keluarga kita sendiri.
Tapi untuk merekanya itu antara antara Abdullah bapak Rasulullah dengan Halimah boleh untuk kawin, misalkan masih hidup dan sebagainya. Mereka bukan mahram. Thayyib. Wa kadzalika hawasyih, demikian pula orang-orang yang di tepi-tepinya, di sekelilingnya, min ikhwatin wa akhawat, yaitu saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan. Ya, yaitu misalkan Rasulullah punya saudara kandung. Tapi kayaknya tak ada kan ya? Tak ada. Misalkan ada. Apakah dia itu mahram bagi Halimah? Yang rajih adalah tidak haram, bukan mahram. Kenapa? Mereka tidak ada sisi nasab dengan Halimah. Mereka juga tidak menyusu pada Halimah, maka mereka bukan mahram bagi Halimah. Baik. Wa a'mam, demikian pula pakcik Rasulullah misalkan, bukan mahram bagi Halimah As-Sa'diyah. Wa ammat, makcik. Wa akhwal, ini sama ya, pakcik tapi dari jalur apa ini? Ibu. Wa khalat, makcik dari jalur ibu. Kullu haula ghairu dakhilina fi hukmih. Mereka semua tidak masuk dalam hukum anak kecil ini yang dikatakan sebagai mahram bagi si Halimah misalkan. Baik. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.